Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka pengkajian jati diri kita ya. Kita mempelajari diri seperti biasa. Kita membaca kitab yang ada pada diri ya. Karena pada dasarnya kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal sejatinya diri ya. Diri itu adalah dirinya Allah sejatinya, bukan dirinya manusia sebenarnya ya. Itu diri yang satu esa pada insan ya. Diri yang satu itu esa pada insan. Nah ini tunggal semuanya, esa semuanya, ahad semuanya pada insan. Karena insan itu atau manusia itu merupakan rahasia ya, merupakan sir ya. Rahasianya Allah ada pada diri manusia, maka disebut rahasia Allah itu ada pada diri manusia ya. Maka al insanu sirri wa ana sirruhu. Rahasianya Allah itu di manusia tempatnya, begitu. Agama itu akal ya. Ad-dinul aklu ya. Akal itu yang mengatur sehingga bisa meyakini suatu keilmuan ya. Akal ya, yang bikin kita bisa yakin kepada keilmuan. Ilmu itu mengetahui ya. Artinya maksudnya ilmu itu artinya mengetahui ya. Berarti bukan manusia yang mampu dan bisa untuk mengetahui segala sesuatunya ya. Nur Muhammad ya, cahaya nyawa yang memancarkan sinar ke badan nyata ya, menjadi hidup ya, sehingga mencapai akal bicara, sehingga kita ini manusia itu bisa berkalam maksudnya ya. Semua itu sifat yang tiada berdaya, tiada upaya, tiada gerak, tiada hidup ya. Hidup ya, wujud serta rasa yang menghidupkan sehingga mencapai ya nur cahaya Muhammad yang nyata zahir ya. Mengatur akal bicara yang dizahirkan melalui lidah, sehingga lidah ini bisa mengeluarkan suara maksudnya ya, bisa berkalam maksudnya ya. Nah itu ibarat trompet ya. Jika tiada ditiup angin ya, suara ini maksudnya ya, pita suara itu maksudnya ibarat trompet, jika tiada ditiup angin maka tiada bersuara. Seperti itu sebenarnya ya. Suara itu atau kalam itu ya, tapi bukan kalamnya kita, tapi kenyataannya kok kita manusia ini yang berkalam-kalam ya. Nah itu karena ada yang mengaturnya ya, ada yang mengeluarkan.
Nah, seperti itu. Siapa yang mengaturnya? Jangan kembali kepada yang lain. Jangan fokus kepada yang lain. Kembalikan semua hanya kepada Allah saja. Nah, itu baru menjadi benar semuanya. Kalau tidak kembali kepada Allah, maka semua itu tidak pas atau tidak benar semuanya, begitu ya. Suatu keilmuan tidak semua yang mampu dijangkau oleh akal ya. Anasir ya. Aku rahasia, maka adanya mengenal ya. Maka sehingga adanya mengenal. Mengenal badan, mengenal hati, mengenal nyawa, mengenal roh yang menjadi hidup pada diri ini sebenarnya ya. Nah itu yang menjadi hidup pada diri ya. Itulah yang menjadi batas pengenalan ya. Yang menjadi batas pengenalan. Tidak ada kemampuan zahir ya. Zahir ini tidak ada mampunya, kebisaannya untuk mengenal ya. Kecuali hidup yang mengenal hidupnya. Nah itu. Jangan mengenal kepada Allah ya. Jangan melihat pada Allah. Hidup yang mengenal dan melihat diri pada diri insan tajali nyata. Nah itu diri sebenarnya ya. Kumpul mukamal menjadi Allah ya. Allah kenal diri. Allah paham diri. Allah tahu diri. Allah lihat diri. Allah kalam diri, Allah berkehendak pada diri ya. Allah kuasa diri. Tidak ada kemampuan jasad zahiri ini untuk bisa berkehendak, berkuasa, berkalam dan lain sebagainya ya. Tidak lain hanyalah kepada Allah kembalinya. Begitu. Segala-galanya Allah. Baru namanya baqo billah, berkekalan dengan Allah. Nah itu baqo billah jadinya berkekalan dengan Allah ya. Ikhlas sudah namanya, baru disebut bernama ikhlas. Ikhlas itu sudah tidak ada hidup ya, tidak ada hidup selain Allah saja yang hidup. Tidak ada wujud. Tidak ada wujud lain selain Allah ya. Selain Allah. Tidak ada rasa lain selain Allah. Tidak ada segala-galanya, hanya Allah saja yang ada. Ya. Pada alam sagir maupun alam kabir ya. Tauhid jadinya ya. Esa dengan sendirinya. Allah saja yang wujud. Allah saja yang hidup ya. Allah saja yang berasa dan seterusnya ya. Itu namanya pasrah. Itu namanya sembah. Itu namanya serah. Itu namanya redo. Itu namanya ikhlas. Begitu. Tidak ada yang ada selain Allah ya. Jangan diduakan ya. Seperti contoh kalam jangan diduakan. Ada kalam saya, ada kalam Allah, menjadi dua kalam. Ada gerak saya, ada gerak Allah, menjadi ada dua gerak. Ada kehendak saya, ada kehendak Allah, menjadi dua kehendak. Ada hidup saya, ada hidup Allah, menjadi dua hidup. Ya, jangan seperti itu maksudnya. Ada wujud saya, ada wujud Allah, menjadi dua wujud. Nah itu, ada rasa saya, ada rasa Allah, menjadi ada dua rasa. Ada pelihat saya, ada pelihat Allah, menjadi dua pelihat. Ini yang tidak pernah kita sadari ya. Yang tidak pernah kita sadari, tanpa sengaja kita mensekutukan. Tanpa sengaja kita menduakan ya. Nah itu syirik hukumnya sebenarnya. Sehingga kita tidak pernah bisa tergolong sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita belum mampu dan belum bisa menunggalkan segala sesuatu itu menjadi hanya Allah saja yang ada. Itu menjadi hanya Allah saja yang melihat, menjadi hanya Allah saja yang mendengar, menjadi hanya Allah saja yang berkalam, menjadi hanya Allah saja yang ada. Begitu, yang terlihat dan terdengar ya, yang wujud dan maujud ya, yang berasa, yang hidup. Tunggalkan semua, ahadkan semua, esakan semua. Nah itu cara yang benar sebenarnya ya. Jika kita belum mampu dan belum bisa dan belum mau ya menjadi satu ya, menjadi tunggal, menjadi esa, belum namanya laisa. Ya. Laisa dengan sendirinya. Esa kan sudah sekalian, begitu. Itulah kemakrifatan. Itulah pemahaman, itulah pengenalan, ya, pengenalan kepada Allah. Allah kenal diri sebenarnya, Allah lihat diri sebenarnya, ya. Kalau masih ada kita, ya, masih ada saya, ya, nah itu, masih ada kamu, masih ada engkau dan aku, belum namanya ikhlas. Itu belum ikhlas namanya, ya, belum redo namanya. Ya, belum serah namanya, belum sembah namanya ya, belum pengembalian hak kepada Allah jadinya ya. Maka hak pengembalian ya, syahadat pertemuan, perjumpaan hanya kepada Allah saja kembalinya. Begitu, jangan kepada yang lainnya. Maka saya katakan jangan nyangkutkan imanmu atau iman kita di mana-mana, di pepohonan, di bebatuan, dan dimanapun jua. Nah itu, nyangkutkanlah iman kita itu hanya kepada Allah. Dan iman itu bukan hanya sekedar untuk ucapan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah. Bukan ucapan lisan, ya. Iman itu tumbuh dari dalam jiwa, tumbuh di dalam kalbu, di dalam hati yang disebut batin, ya. Seperti itu sebenarnya. Tunggalkan semua, ahadkan semua ya. Kita harus tunggalkan. Esakan semua ya. Itu tanpa kecuali kita harus esakan, kita harus tunggalkan. Jadilah tauhid. Nah itu tunggal segala-galanya kepada Allah. Begitu. Ada ana ya, ada huwa ya, ada aku, ada dia. Maka semua hukum ya, semua hukum wajib kena dengan hukum aku dan kamu, engkau dan aku ya. Wajib kena dengan hukum engkau dan aku. Jika ada dia berarti ada aku. Nah itu. Jika ada engkau berarti ada aku. Nah, jika ada huwa dia ya berarti ada ana. Maka engkau dan aku adalah satu. Sebenarnya satu jiwa, satu raga. Satu kehendak, satu pandangan, satu kalam, satu gerak, satu wujud, tunggal semuanya. Seperti itu sebenarnya. Maka ada ana, ada huwa ya. Engkau dan aku telah menyatu, satu jiwa dalam hidup sebenarnya ya. Satu jiwa dalam wujud sebenarnya ya. Satu jiwa dalam rasa ya. Satu jiwa dalam cinta ya. Satu jiwa dan raga menjadi satu kumpulan Allah namanya. Begitu ya. Disebut bismillah. Dengan nama Allah. Sudah nyata-nyata kita diberitahu dalam bismillah sebenarnya ya. Tapi karena kita tidak merenungi, meresapi, betul-betul mengijmali suatu kalimah bismillah ini ya. Maka semua itu datang dari bismillah sebenarnya ya. Sifatnya Allah itu juga dua perkara terbagi, dua perkara dari bismillahirrahmanirrahim itu ya. Roh itu pancaran cahaya malaikat. Roh ya atau roh ya. Roh atau roh ya. Roh itu pancaran cahaya malaikat yang 10 sebenarnya. Itu di dalam roh itu ya. Malaikat yang 10 itu sampai mungkar dan nangkir itu ya.
dari Jibril itu ya, sampai Mungkar dan Nangkir yang katanya memukul sampai lebur seperti bubur katanya ya. Itu semua itu adalah malaikat yang 10 itu yang mengatur pada diri, pada roh sebenarnya ya. Sehingga roh itu hidup, sehingga roh itu bercahaya, menyinari kehidupan manusia maksudnya ya. Semua itu berkaitan, semua itu berantai dalam hidup ini, begitu. Nyawa itu ya, dari roh tadi ya, roh itu pancaran cahaya malaikat yang 10 ya. Nyawa itu pancaran cahaya Nur Muhammad yang menerangi rupa sehingga menjadi wujud berupa ya. Hati jantung tempatnya dikelola beserta darah ya, yang asalnya api ya. Badan tempatnya nyata, tajalikan dinampakkan, diperlihatkan kebesarannya. Nah itu di situ tempatnya nyata di badan ini ya, tempatnya nyata, tempatnya tajali, dinampakkan ya, dilihatkan bahwa kebesarannya Allah, kenyataannya Allah. Nah itu disebut dengan tajali ya, tajali insan, tajali Allah ya. Nampaknya manusia, nampaknya Allah, begitu. Allah hak manusia yang paham diri. Itu Allah itu hak. Haknya manusia ya, yang mengenal pada diri. Syahadat barzah, pengembalian hak. Pengembalian hak, kepunyaan Allah semua, begitu. Maka hak. Ya, itu. Hak milik kepunyaan Allah segala-galanya, tidak ada kepunyaan kita, ya. Tidak ada milik kita. Maka pada diri zahir ini buta tuli bisu sebenarnya. Miskin kere melarat sebenarnya. Pada zahir ini tidak memiliki apa-apa ya. Apapun yang mau disebut tidak ada. Maka la mentiadakan segala sesuatu. Kalimat tauhid itu ya. Maka tiadakanlah segala-galanya selain daripada Allah saja yang ada. Begitu sebenarnya syahadat yang benar ya. Muhammad itu zahir ya. Wujud nyata rupa sebenarnya. Wujud nyata rupa cahaya. Nah, Muhammad itu zahir ya. Wujud nyata rupa cahaya sebenarnya ya. Nur Muhammad itu nyawa yang menjadi cahaya hidup menyalakan ya. Menjadi cahaya hidup menyalakan atau menghidupi, menjadi gerak diri, napas mengidari. Nah, itu napas mengidari maksudnya ya. Angin ini berputar bertiup kemana-mana ya, ke seluruh alam ya, sampai di dalam diri manusia, di dalam rongga dada manusia ya. Itu di situ tempatnya mengidari, berputar maksudnya ya. Semua makhluk diberikan maksudnya sehingga bisa hidup dan dia bernapas. Seperti itu. Dinyatakan pada Hawa, itulah wanita yang melengkapi kehidupannya laki-laki. Sempurnanya hidup laki-laki itu ya wanita. Atau hawa itu atau angin itu. Kalau tidak ada udara, tidak ada angin atau tidak ada fakta nyatanya perempuan. Tidak sah, tidak sempurna rasa kehidupannya manusia ya. Seperti itu sebenarnya ya. Wujud laki-laki dan perempuan itu ya tetap satu wujud. Itulah ahadiyat sebenarnya ya. Yang mentauhidkan menjadi satu. Nah itu. Adam kenyataan yang ada pada laki-laki. Alif yang tegak berdiri. Mengadakan titik manik yang hidup. Nah itu sehingga menjadi banyak manusia ya. Menjadi titik manik yang hidup ya. Sekalipun di biji-bijian juga ada titik manik ya. Yang menjadi hidup. Di manusia juga ada titik manik yang menghidupi ya. Menitis melalui hawa atau nyawa ya. Dinyatakan pada kepunyaan wanita sebenarnya. Nah itu. Adam dan Hawa akan berjumpa, maka itulah yang akan disaksikan perjumpaannya. Nah itu yang akan disaksikan perjumpaannya ya. Nah itu.
menjadilah pernikahan, maka diadakan pernikahan, menikahlah jadinya begitu, supaya mengikuti aturan ya, supaya ada akhlak ya, ada aturan ya. Kalau tidak menikah caranya itu berarti tidak berakhlak, tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syara ya, oleh agama maksudnya. Maka ikutilah aturan agaman ya. Zahir tiada berdaya kecuali kehendak batin ya. Kalau batin tidak berkehendak, zahir ini tidak ada dayanya. Batin yang mengelola segala-galanya ya. Batin itu yang mengelola semua ya. Disertai dengan roh ya. Dibarengi dengan roh. Bahkan sampai ke 7 roh ya. Sampai 7 roh. Maka adanya perbuatan yang baik dan kurang baik. Nah, tinggal yang mau dihidupkan roh yang mana. Nah, itu tinggal mau hidupkan roh yang mana, roh yang baik atau yang kurang baik begitu. Karena sudah sering saya jelaskan ini ya, perbuatan roh kurang baik ya perbuatan setan, sudah begitu saja. Kalau perbuatan roh yang baik, roh yang suci, roh idapi, roh robbani ya, itu melakukan, selalu mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu saja intinya, karena sudah banyak tempat saya uraikan ya. Roh dilengkapi dengan cahaya, yaitu cahaya malaikat ya, cahaya malaikat pada pandangan hidup sampai ke alam diatur malaikat ya, diatur malaikat di dalam roh yang tempatnya pada utek kecilnya manusia. Di situ tempatnya ya. Nyawa hidup dari Nur Muhammad, roh hidup dari cahaya malaikat. Sebenarnya begitu, sendiri-sendiri ada yang menghidupkan maksudnya ya. Batin merahasiakan pada kalbu ya, jasad tempatnya tajali nyata terlihat di badan tempat kenyataan. Maksudnya badan tiada berdaya, tidak ada kemampuannya badan ini ya, tanpa gerak roh dan nyawa di dalam batin, zat menghidupkan, menjadi kendali atau menyertai sebenarnya ya. Mana berarti Allah, mana Allah itu kosong sebenarnya ya, hampa, tidak ada sebenarnya ya. La mentiadakan segala sesuatu kecuali hidup pemilik berlian beserta wujud cahaya yang menyinari menjadi wajah sebenarnya, menjadilah wujud ya, rupa kehidupan pada rasa dan perasaan sebenarnya ya. Rasa rahasia Rasul Zat ya, ya, yang menghidupi menjadi perintah, yang mewakili disebut wali sebenarnya ya. Dirahasiakan, aku rahasia pada diri sebenarnya, aku ya, yang merupakan rahasia pada diri ya. Mana manusia ya, mana manusia, kalau ditunjuk sebenarnya manusia itu tidak ada juga, sama seperti Allah itu ya, tidak ada sebenarnya, kosong ya. Kalau ditunjuk sebenarnya manusia itu tidak ada. Maka pernah saya tunjukkan ya, kalau ditunjuk di mata, mata namanya, ketunjuk di hidung, hidung namanya, ketunjuk di tangan, tangan namanya, tunjuk di dada, dada namanya, tunjuk di siku, siku namanya, tunjuk di kaki, kaki namanya ya. Nah itu, berarti mana manusia? Tidak ada sebenarnya ya. Maka la mentiadakan segala sesuatu, tidak ada, sudah kosongkan, sudah diri zahir begitu ya. Mana manusia? Tidak ada ya sebenarnya. Nah, itu sama dan Allah. Mana Allah? Tidak ada, kosong sebenarnya, owang awung ya. Manunggalnya rasa kumpul menjadi satu sebenarnya, tempat kumpulannya ya, maksar namanya ya. Menunggalnya rasa, tempat setunggalnya rasa, tempat kumpulnya rasa, disitulah pada manusia, pada insan itu ya. Rahasia pada rasa itulah Rasul yang menjadi pesuruhnya Allah. Nah itu dirasulkan ya, menjadi pesuruh ya,
mewakili pada zahir dan batin. Nah itu dua alam menjadi satu, yaitu alam kabir atau alam nyata dan sagir, alam di dalam diri. Ya, itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Sebenarnya itulah yang merupakan Rahman dan Rahimnya Allah. Nyatanya Allah begitu ya. Samudra kemakrifatan ya. Samudra kemakrifatan. Nyatakan Allah pada dirimu sebenarnya. Kita harus nyatakan ya. Tapi ingat, jangan dizahirkan ya. Jangan dizahirkan. Jika engkau menzahirkan yang batin ya, kalau kita keluarkan yang dalam, maka itu merupakan kekafiranmu. Nah, kafir kita jadinya kalau kita zahirkan Allah itu begitu. Kalau kita tunjukkan, kalau kita nampakkan ya, maka disebut dengan laisa ya, tidak boleh ditunjuk-tunjuk ya, seperti itu. Yang batin tetap batin, yang zahir tetap zahir, yang dalam itu tetap dalam, yang luar itu tetap luar. Tapi tunggalkan, ahadkan, karena di dalam diri zahir ini tempat kumpulnya semua. Begitu, maka ada perbuatan sendiri-sendiri. Maka ya, jika kita melakukan sembah secara zahir, itu berarti sembahnya badan. Begitu ya. Satu kehendak tunggal wujud di dalam rasa, itulah Rasul ya. Rahasia dirimu yang mengenal jati diri ya. Yang paham pada diri. Nampakkan wujud nyata pada diri. Maka nampaklah keelokan zat yang wajibul wujud. Itu nampak jadinya keelokan zat yang wajibul wujud. Nyata pada diri zahir dan batin menjadi ahad tunggal. Tunggalkan maksudnya pada diri ya. Nah itu luar dalam kenyataan Allah sebenarnya ya. Tapi jangan dizahirkan ya. Agar tetap suci sebenarnya ya. Jangan dizahirkan, jangan dikeluarkan, jangan diperlihatkan, jangan dinampakkan maksudnya. Agar tetap suci. Begitu. Satu tunggal esa ahad jadi satu sebenarnya ya. Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Roh min amri Rabbi ya. Roh rahasia hidup sebenarnya ya. Nah itu perhatikan. Ar-Roh min amri Rabbi ya. Roh rahasia hidup sebenarnya. Itu perhatikan. Roh atau roh ya. Roh atau roh ya. Roh itu rahasia hidup. Nah itu. Roh itu nyawa ya. Nah, roh itu nyawa. Kehidupan ya. Roh dan sukma ya. Roh dan sukma. Rasa Tritunggal tiga menjadi satu. Allah, Adam, Muhammad. Ya, menjadi satu. Raga, sukma dan roh. Maksudnya ya. Raga dari benda ya. Kenapa dikatakan raga dari benda ya. Air dan makanan. Asal dari bumi. Nah itu saripati maksudnya ya. Nah itu. Disebut mati. Nah, disebut mati karena asalnya dari barang mati. Bumi ini maksudnya ya. Bumi ini kan mati dan menghasilkan buah padi atau singkong, jagung dan lain sebagainya ya. Karena asalnya dari mati, maka ia akan mati. Sama dengan tubuh zahir ini ya. Tubuh zahir ini kan saripati makanan ya. Air tadi ya dan makanan tadi. Itu maka ia akan mati. Maka yang diadakan atau yang didatangkan dari mati, maka ia akan mati untuk selama-lamanya ya. Maka mautu anta qablal maut, matikan sudah sekalian sebelum kita mati. Begitu sebenarnya. Tiadakan sudah begitu yang zahir ini. Lenyapkan sudah, bakokkan, kekalkan Allah. Begitu saja.
sukma ya, saripati air dan makanan, udara beserta nur yang menjadi rasa pikiran ya, menjadi rasa dan menjadi pikiran sehingga kita mampu dan bisa berpikir ya, seperti itu. Roh adalah tiupan ilahi. Roh itu ya tiupan ilahi sebenarnya ya, karena roh itu datang, maka sering saya katakan bahwa roh itu adalah datang dengan sendirinya ya. Roh itu ya, roh itu adalah tiupan ilahi di dalam rahim yang menjadi pelihat. Nah, melihatlah kita jadinya. Jasad ini maksudnya menjadi pendengar dan merasakan, sehingga mampu melihat, mendengar dan bisa merasakan rasa sakit, rasa susah, rasa senang, rasa segala-galanya, segala rasa. Itulah rasul rahasia diri sebenarnya ya, sir insan ya. Zat wujud kita sebenarnya, zat itu adalah wujud kita, rasul rasa kita sebenarnya ya. Kalbu rahasia kita sebenarnya, nyawa rahasia hawa ya, rahasia hawa ya, rahasia udara atau rahasia wanita ya. Cahaya badan melengkapi kesempurnaan hidup. Nah itu rahasia Adam ya, mengadakan nikmat. Nah, sehingga menjadi nikmat ya, nikmat bercinta, nikmat makan, nikmat merokok, nikmat segala macam nikmat sudah. Tapi yang lebih terindah dari segala macam nikmat itu adalah nikmat iman dan takwa. Terlebih-lebih itu adalah nikmat perjumpaan dengan Allah sebenarnya, yang disebut dengan zuk itu ya. Maka rahasia Adam mengadakan nikmat. Nah itu Adam itu ya mengadakan nikmat sehingga menjadi nikmat rasa ya. Atau zuk ya, perjumpaan menjadi rahmat pada seluruh alam. Nah, menjadi rahmat ya, pemberian ya. Sari pada roh ya, sari pada roh atau sari roh sebenarnya ya. Cahaya malaikat nampak jadi wujud ya, nampak jadi wujud, digerak menjadi hidup. Tuh, saya ulang ya, sari pada roh atau sari roh ya, ya itu. Cahaya malaikat nampak jadi wujud, digerak menjadi hidup. Tuh, sehingga hiduplah manusia, hiduplah binatang, hiduplah tumbuhan, hiduplah semua ikan di lautan, hiduplah semua makhluk tanpa kecuali yang ada pada alam semesta ini, alam jagat ini, termasuk manusia yang dimaksud jasad zahir ini hidup. Begitu ya. Dirasa menjadi rasul ya, dirasa menjadi rasul, kumpul kembali pada Allah. Tetap kembalinya kepada Allah tunggalnya yang bernama-nama. Semua yang memiliki nama, semua yang ada pada alam ini punya nama. Kembali tunggal menjadi satu nama, Allah namanya. Itulah Bismillah. Begitu ya. Maka jangan sepelekan Bismillah itu ya. Insan rahasia Muhammad. Nah itu insan ya, rahasia Muhammad. Padang maksar. Padang itu kan terang ya. Padang itu adalah terang. Terangnya cahaya nyata. Nah, pandangan maksudnya ya. Sar ya. Sar sarinya roh ya. Sar itu adalah sarinya roh. Allah kumpulnya. Begitu. Semua kumpulkan maksudnya. Tunggalkan menjadi ahad pada Allah maksudnya. Hati tempatnya nyata puji-pujian. Nah, di dalam hati ini, di dalam kalbu itu, tempatnya nyata puji-pujian. Maka yang memuja-memuji itu adalah Allah, puja-puji diri. Itu yang disebut dengan puji kodim bagi kodim. Ya Allah puja-puji dirinya. Sebenarnya begitu.
Bayang itu ya cahayanya Allah ya. Satu-satunya bayang itu adalah cahaya Allah. Satu-satunya ya. Muraqabah, pandang memandang, melihat diri dengan sendiri. Nah itu Allah lihat diri maksudnya ya. Bukan kita yang mampu dan bisa melihat ya. Pelihat itu yang melihat dengan pelihatnya sendiri. Begitu maksudnya. Kalam diri ya. Nah, jadi berkalam pada diri. Nah itu karena tersembunyi di dalam diri, tersembunyi di dalam terang, tersembunyi di dalam nyata ya. Allah yang berkalam pada diri sebenarnya. Tapi kita ini merasa diri kita yang mampu dan bisa berkalam sebenarnya. Maka itulah merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah bisa jadi ikhlas. Kita tidak pernah bisa jadi bersih, tidak pernah bisa menjadi suci sama seperti kain putih, kain kapan itu. Maka kita dikapani dengan kain putih supaya bersih, putih, jernih, tapi dalamnya kita belum bisa putih jernih seperti kain putih itu, seperti kain kapan itu. Luarnya putih tapi dalamnya masih serabutan gak karuan. Maka dari sekarang sucikan, bersihkan, jujurkan hati kita, batin kita ya. Tunjukkan kepada Allah, hanya Allah saja yang nampak, hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang terlihat, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkehendak, hanya Allah saja yang kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Allah yang berkalam. Begitu kalamnya Allah pada diri insan yang nyata, nampak, jelas, tajali pada kenyataan badan. Begitu maksudnya. Jika mau menjumpai Tuhanmu ya, jika mau berjumpa dengan Allah ya, pandanglah apa yang ada pada alam ini seisinya ya. Di situ tempat kita memandang ya. Di bawah, atas, timur, barat, utara, selatan ya. Di situ tempat kita memandang. Disitulah tempatmu memandang Tuhanmu. Maka dikatakan Allah ada di mana-mana ya. Allah selalu menyertai ya di segala macam makhluk ya. Di situ Allah menyertainya. Maka wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kamu berada, di situ aku menyertaimu. Atau di dalam diri kamu, itu juga aku. Nah itu, begitu. Tiadalah sah kemakrifatanmu jika tiada mampu memandang Allah pada alam semesta beserta isinya. Itu tidak sah kemakrifatan kita, pengenalan kita kepada Allah kalau kita tidak tahu asal usul kejadian daripada alam semesta ini. Maka disitulah di alam semesta ini, disitulah tempat kita memandang kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, esanya Allah, tunggalnya Allah, ahadnya Allah. Begitu. Maka kul huwallahu ahad, hilangkan kata kul, huwallahu ahad, anallahu ahad. Dia Allah yang esa dan aku juga Allah yang esa. Begitu sebenarnya. Ini amalan Sunan Bonang ya. Untuk membuka mata batin dan untuk membuka telinga batin. Anallahu ahad. Ini kata Sunan Bonang. Dia konsentrasi pikiran ke pandangan. Dia tujukan ke pandangan. Sehingga terlihatlah apa yang mau dipandang. Begitu. Dia ucapkan anallahu ahad, konsentrasi ke telinga. Akhirnya dia tujukan telinganya kepada siapa? Ya, dia terdengarlah suara batinnya manusia itu. Itu cara Sunan Bonang sebenarnya ya. Nah itu siapa tahu kita mau menggunakan, maksudnya kita mau memanfaatkan, maka amalan anallahu ahad itu, aku adalah Allah yang esa. Artinya ya, huwallahu ahad, dia Allah yang esa. Maksudnya ya. Karena segala sesuatu apa yang ada pada alam ini ya, wajib kena dengan hukum aku, hukum ana ya.
wajib kena, dan hukum huwa, hukum dia, ana dan dia, dia dan aku, engkau dan aku, wajib kena dengan hukum yang dua itu. Ya, begitu. Perhatikan itu, direnungkan, diresapi dengan baik, diijmali, dipahami, ya, dihayati yang dua hukum itu pada diri. Insya Allah akan ketemu keilmuan ini seperti itu, ya. Pada diri atau di luar diri, disitulah tempatnya wujud, ya. Di dalam diri maupun di luar diri, pada alam semesta ini, ya, disitulah tempatnya wujud, wujud dan maujud, ya. Maka dikatakan la maujudu ilallah, tidak ada yang berwujud-wujud selain daripada tunggalnya nama Allah. Begitu. Tunggal itu, nah, hidup yang tunggal itu maksudnya, ya, hidup yang tunggal, ya. Dan rasa yang tunggal. Nah, rasa itu tunggal karena semua makhluk mempunyai rasa, tapi tunggal rasa, rasa Allah. Tunggal wujud, wujud Allah. Tunggal hidup, hidup Allah. Coba bayangkan sekarang, ya. Sekarang contoh, rumput itu hidup. Adakah dua sebutannya? Hidup. Saya hidup. Kita semua manusia hidup. Adakah dua sebutan hidupnya rumput dengan manusia? Tidak. Hewan itu hidup, sekalipun makhluk melata, ya. Ular contohnya, babi, monyet yang kita pojok-pojokkan, yang kita haram-haramkan maksudnya, ya. Itu juga apa namanya? Hidup. Adakah beda sebutannya? Tidak ada dua sebutannya. Hidup juga. Dia punya rasa. Adakah dua sebutannya? Namanya, rasanya manusia bisa merasa, binatang punya rasa? Tidak ada dua sebutannya. Maka jadikan tunggal rasa, satu rasa, ya. Nah itu, begitu. Tunggalkan semua, sudah ahadkan sudah semua, begitu saja, ya. Tembuskan pandanganmu, sesungguhnya Allah itu nampak jelas di hadapanmu. Nah itu, tembuskan pandangan batin kita, ya. Syaul basyirah kita, ya. Nyatakan, ya, pandangan kita, pandangan hati kita, ya. Begitu. Jika tiada mampu memandang, ya, memandang Allah dari sekarang, ya, di akhirat nanti, ya, lebih-lebih kita tidak akan bisa untuk memandang kepada Allah, ya. Hayatmu nanti terlebih-lebih tidak berjumpa dengan hidupmu sendiri. Nah, hidup itu tidak bisa bertemu dengan hidup, begitu maksudnya. Jika merasa jauh dari sekarang, ya, jika merasa jauh dari sekarang, ya, kenikmatan hidup itu atau surga itu tidak akan bisa dicapainya, begitu. Tidak bisa kita capai kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat dari sekarang. Seperti itu sebenarnya. Malah merasakan atau malah neraka atau kesangsaraan, ya. Malah neraka atau kesangsaraan sebenarnya, ya. Itu kesangsaraan yang menanti hidupmu. Malah kesangsaraan yang menanti hidup, ya. Nah, seperti itu.